Alhamdulillah. Makanya dibilang sombong itu bukan dari pakaian, bukan dari kalimat yang ngomongnya begitu begini. Aku ulama yang mengatakan begitu sombong, bukan. Sombong batrul haq wa ghamtun nas. Maka al-kibir, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Apa itu al-kibru? Ya, batrul haq wa ghamtun nas. Kibir itu, sombong itu, dia menolak kebaikan dan menghina orang yang bawa kebaikan. Banyak kan? Orang kasih tahu kebaikan arahnya kemana, udah ditolak, tidak apa difitnah, itu manusia sombong. Satu titik ada yang sombongan, biar inti ahli ibadah berangkat tempat. Ya inti ahli ibadah setitik ada kesombongan di dalam hati ini, itu Nabi masih tahu. Kan di sini udah bicara tentang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah ketemu lagi di hari Minggu pertama di Mabes RH tanggal 6 Desember 2020 atau bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Tsani 1442 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memelihara iman Islam kita sampai wafat nanti dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita ijabah oleh Allah taala, bil khusus berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtida'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alayka ya Rabbi asyari wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alayka ya Rabbi asyari wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alayka ya Rabbi asyari wa daraji. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi. Sebagian jamaah kita nggak datang nih, KP-nya sakit. Ya kalau kata sakit, ya emang di zaman balak dari musim angin kencang dan sebagainya. Ya karena ini keadaan ya, orang-orang yang hak ya, fitnah dan sebagainya, kemudian yang amal tidak ada, yang misalnya suka buka di khutbah-khutbah yang Nabi bersumpah kalau tidak ada yang amar makhluk dan munkar, tunggu pada saatnya akan datang balak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian berdoa memohon ampun, fala yustajabu lakum, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama-ulama yang ditangkapin enggak ada suara lagi kan? Ya, nanti doa dan diterima oleh Allah taala. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Baik, ya. Kita duduk kumpul sama orang-orang baik, memang wabah datang, kita duduk sama orang baik, insya Allah hati kita dalam keadaan baik. Tapi kan kebanyakan itu karena di luar itu, gitu. Ada yang jahat mengkasusin masalah tempat maulid kemarin, ya dikata difitnah, ya ada kok COVID. Ternyata lurah camatnya sendiri ngomong camat tempat bahwasan tidak ada perumahan itu yang kena COVID di warga tempat itu habis liburan. Amin tuh. Ya ini bilang makanya murid aneh dari masa COVID ini jangan liburan. Mau ngapain sih inti liburan? Nyenengin keluarga tuh dengan majelis ilmu. Itu lihat dong contohannya, kapan aneh liburan? Liburan aneh Solo, liburan aneh ke Gresik, maka mulai aneh bawa keluarga aneh, liburan aneh majelis ilmu. Kan majelis ilmu apa? Itu sering dengar raudhah min riyadil jannah. Nabi kasih tahu tuh ada taman daripada taman surga. Duduk di situ, taman, setiap kalian di situ taman.
Tamasya itu enggak sih artinya tamasya? Bahasa Arabnya jalan-jalan. Kan Ustaz Andi, tamasya ya tamasya, jalan-jalan. Apa namanya lagi? Berlibur, bolang. Berarti bahasa Arab, bahasa Indonesia tamasya jalan-jalan, nggak dilarang, Islam nggak kaku. Jalan-jalan ya. Jadi baik, ini jalan kan itu dari rumah, jalan bukan terbang, jalan-jalan lewat tonjol, lewat ini, hampir tukang kecapi, jalan sampai ke majelis ya. Kemudian kalau di situ mau ngambil tanggal itu jadi masalah. Cuma jangan bercampur sama orang yang gitu nggak kan? Karena ini kan kenal semua. Ya orang nggak kenal kita nggak tahu ahli maksiat. Ya duduk di tempat duduk orang-orang yang bekas berzina, yang bekas itu, alhamdulillah dari. Kan tahu saja dari penyakit gitu. Ya, yang habis itu batal apa itu yang duduk di tempat orang yang habisnya jatuh, duduk di tempat yang tidak baca-baca yang nular penyakitnya. Tapi kalau itu duduk di tempat orang-orang yang duduk di tempat orang soleh, masya Allah, makanya kita di masjid taklim pindah-pindah sembahyang sunnah, ya. Tuh, kenapa kita ke Mekah, ke Madinah, kenapa kita pegang Hajarul Aswad itu pernah diduduki atau dijalani oleh orang-orang soleh. Siapa ketua orang soleh? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Sholihin, Sayyidul Alamin, Sayyidina Muhammad yang dulu jalan di kota Mekah, jalan itu kita injak bekas-bekasnya. Ya, gitu. Bahkan ada orang-orang yang lebih lagi sufinya itu nggak pakai sendal di Madinah. Ya, kenapa? Malu. Ya, sendalnya ini dipakai sendal. Ada kuburan Nabi seperti Imam Malik rahimahullah taala. Ya, dari tanah surga kan suci. Ya, mau kosong lagi mau pakai sendal. Ya, gitu. Pulang balik sendal orang gitu. Kata orang Saudi yang ngutang mati di Indonesia masih maling juga sih. Bukan nyolong, ketukar. Hanya kemarin yang 2019 tuh. 2020 juga pergi lah gitu, jangan nuker sendal. Sendal ini kagak ada, sendal ini kagak ada sendal ini. Yang dipakai sendal yang ada. Itu juga orang itu kagak ada. Gitu. Besok datang lagi hilang lah. Lagi belajar sufi, sendal ditaruh hilang. Ya makanya kita masukin kantong plastik, kita masukin sebenarnya masukin berat, itu kan masjid. Paham nggak? Walaupun dilipat dalam plastik itu kita memasukin kan masjid itu barang kotor kan, tapi yang yakin bersih Madinah gitu. Ini jadi lepas aja gitu, jangan pakai sendal jepit, balik lagi lah. Bukan tempatnya ini, enggak, itu melatih hati, jangan suka suzon nih, masjid lagi hilang, enggak ada apa-apa gitu, lagi pas Madinah. Ya, titiknya kotor, titiknya dosa, jangan disalahin masjid nanti jadi kafir enggak. Rumah Allah di tempat kafir tempat nyolong. Ya, itu ujian buat kita. Satu yang udah hilang, ya udah ikhlaskan, mungkin itu kurang sodako. Benar nggak? Jadi sedang dikasih orang. Berdiri banget. Hasilnya nanti kesono kan nggak bawa sendal, kadang-kadang bawa sendal pakai sepatu kan nih, pakai sepatu. Kamu bareng-bareng ini pakai sawah, ya sendal malu, pakai sepatu asinya dingin. Kalau yang asinya dingin, kalau pakai sepatu begini itu ngelengkap entar. Gitu, jadi alasan menyesuaikan diri ke sawah. Itu kan jatuh malu gitu. Ya, masih pakai asli dingin nanti lo kayak malu ya gitu. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang keberapa? Halaman 20 ya. 25. Iya. Dan bagi murid Allah yazal ala taharah. Itu kan terakhir ya. Ya sudah ya, penjelasan tentang pembersihan hati ini kan adab sulukil murid, adab seseorang yang menempuh ke jalan Allah. Kita ini orang-orang yang sedang menempuh sulukil murid. Murid itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, artinya menuntut. Kalau itu ngaji benar-benar menuntut ilmu, menuntut makanya bilang menuntut. Nuntut, tahu nggak nuntut? Itu nuntut orang ke pengadilan, mana tuh bahasa nuntut? Dikejar terus tuh orang, buat dijatuhi hukuman, tuntut aja tuh orang, paham tuh bahasanya lu tuh tuntut. Nah makanya bilang nuntut ilmu begitu. Itu kejar ke guru terus dimanapun ada, tuh namanya nuntut ilmu. Nah kalau itu begitu nggak? Bukan penuntut ilmu itu jatuhnya, maaf ya. Makasih dah tuh buka. Selama itu belum bisa, belum menuntut ilmu, jadi jangan ngaku aneh penuntut ilmu, azab gitu. Mana guru di mana aja? Anda dari jauh ke Jakarta, itu ada yang pada ke Jakarta nemuin anda yang nuntut? Enggak. Yang dekat rumahnya datang, yang jauh dari rumahnya nggak datang.
Ya, itu bukan menuntut ilmu, namanya menang dewek. Ya, anda pulang kemarin ban anda bocor di jalanan. Ya, untung ada adean yang ikut yang awal. Ya, kalau ada itu baru itu kalau anda dibuka orang mati di jalanan, paling itu dengar orang ada Habib Nabi Gunawan dan kalau itu nangis bocor kan. Jangan soal nangis ulama meninggal apa yang diperbuat buat mereka. Ya kita nangis sekedar apa yang sulam lam yahzan bi mautil ulama bahwa munafik, orang yang tidak sedih dengan meninggal ulama adalah munafik. Tapi kalau itu kelebihan ya, tapi tak pernah berjuang, itu namanya kadzab. Ya jangan gitu malu. Itu ada selalu itu langsung berat itu motor. Ya untungnya pakai tubeless ya, masih bisa ya jalan begitu. Hari-hari belakang tawa-tawa. Kata Hariman, astagfirullahaladzim, anda doain baca tawasul. Udah semalam lagi, kau sendiri jalan mencintai mobil sini. Atau mesti jam 11:30, akhirnya sejam. Tumben tuh ke Jakarta sejam setengah. Tumben, ini nggak pernah ke Jakarta sejam setengah. Ya kalau bisa 15 menit. Tumben tuh. Motor keramat juga. Ya karena nemenin api bukan keramat. Jangan buru-buru, padahal udah tinggal, tapi di belakangannya. Ya, tahu bocornya dari mungkin dari ini kan, udah dari Jakarta. Ya, karena ini dulu di situ. Ya, sampai untuk alhamdulillah. Baik, ya. Jadi kalau ini mau tahu penuntut begitu artinya, ya. Jadi adabnya penuntut kepada Allah. Kita belum dibilang murid, kita bukan orang ahli ibadah kepada Allah, belum malu. Makanya malu kita kalau kita bilang diri kita begitu. Nah, makanya belajar ini pengakuan diri kita siapa. Kalau kita nggak pernah belajar, sombong ketika kita udah ibadah. Anggapnya udah paling hebat. Kalau kita belajar, itu dalam ilmu padi. Semakin dia belajar, semakin terlihat bodoh. Semakin belajar, berarti semakin dia banyak dosa kepada Allah. Bayangin. Semakin banyak dosa dia mau Allah Ta'ala tahu, ternyata Masya Allah. Ya. Udah tuh, tentang hati. Habis hati kita belajar tentang apa? Tentang anggota tubuh. Karena sumbernya hati. Kalau hati udah maksiat, anggota tubuh yang lain juga maksiat. Makanya alamannya itu. Jadi jangan cerita orang penting hati gue biar pakai mesin begini, nggak bisa. Ya, karena timbulnya hati itu, timbul pergerakan tubuh semuanya sebab dari hati. Karena hati ini kata Nabi Sayyidul Jawari, pemimpin, panglima dari semua tubuh, anggota tubuh kita. Panglima siapa? Pemimpinnya siapa? Yang memerintahkan hati. Hati ini yang bermaksiat sehingga mata bisa, kuping bisa maksiat. Paham itu? Jadi ketika orang gerakannya udah maksiat, ngomong yang penting hati gua nggak bisa. Cuma kita kan orang Islam diajarkan jangan suudzon, udah. Paham nggak? Kita husnuzon. Di ngomong artinya penting baik udah. Tapi orang-orang yang masya Allah berilmu nggak bisa dibohongin. Paham nggak? Makanya anda jaga, nggak mau cerita akhlak yang begitu. Lebih dari itu anda tahu. Makanya anda usahakan udah jangan pakai direkam duluan. Itu pun anda masih simpan. Ya kalau zaman fitnah luar biasa. Ini Indonesia mulia apa dan sebagainya. Jadi siap-siap aja nanti. Ya, mudah-mudahan sebelum itu terjadi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Keras dulu, minta dulu, ditame. Dan kalau udah selesai, dia punya itunya, yang baik-baiknya juga, yang lembut-lembutnya, dia matiin juga. Bisa sampai penjahat juga, bareng kontak dia untuk apa? Berbuat hal yang tidak baik. Nah, setelah selesai misinya, kemudian teman-teman bakal dibunuh. Kasus Nabi Isa alaihissalam. Iya, ya, yang kata apa? Yang Nabi Isa udah kasih lihat mukjizat, masih kagak percaya juga. Ya. Yang penting makan roti. Nabi Isa punya rotinya, gitu. Dimakan sama dia, diam-diam. Ditanya sama Nabi Isa, lo makan roti gue kagak. Nabi dibohongin. Terus Nabi Isa unjukin tuh mukjizat-mukjizatnya. Udah pernah kan diceritain? Udah, nggak usah ulang. Nah, ntar gue bikin aja di YouTube. Begitu gini. Sampai 3 kali, masih bohong juga, masih yang mengaku. Lihat, Nabi begitu, kita ikutin. Husnuzon, nggak dituduh. Cuma ditanya, enggak, yaudah. Gue tahu lu begini, enggak. Tetap tuh akhlaknya wali-wali begitu. Tahu, ketika dia berbohong, yaudah. Gak dituduh dulu, karena nanti kena hukum. Itu suuzon mana? Salah lagi, apalagi pakai media. Katanya orang alim udah suuzon, manuali itu suuzon. Fitnah kan? Fitnah orang percaya kan jadi dosa nanti yang nggak percaya, jadi barang.
Tapi nggak semuanya orang-orang Masya Allah tuh nggak mesti tahu apa yang di depan dia. Begitulah juga hadis Muhammad SAW. Tidak semua yang ilmu Nabi ada dilemparkan kepada umat. Khusus umat ya umat, dan khusus beliau nggak tampakkan. Baru mukjizat Nabi yang apa? Isra dan Mi'raj aja langsung banyak yang kufur. Banyak orang-orang baru masuk Islam langsung murtad. Apalagi provokator yang Abu Syahab, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Baik, jadi anggota tubuh. Kemudian itu, baik. Nah, kita ada hukum husnul. Nah, setelah itu baru anggota tubuh. Supaya anggota tubuh kita nggak masuk ke hati aja pemimpin, kita ingetin lagi nih, ulang-ulang karena penting, yaitu mata dan telinga. Jaga mata kita, telinga, jangan sampai nih maksiat yang kita terima masuk ke dalam hati. Oke, memang kita nggak lepas dari maksiat. Mata kita penuh maksiat, kuping bermaksiat, mulut penuh maksiat. Tutup mulut kita, tutup kuping kita, tutup mata kita, jangan sampai masuk ke dalam hati-hati. Ketika itu kita cepat beristighfar kepada Allah. Allah terima taubat kita. Allah senang sama orang-orang yang bertobat. Allah yuhibbut tawwabin, ya, yuhibbut taibin. Allah sangat cinta kepada orang yang bukan taibin lagi, tawwabin. Apa tawwabin? Tukang taubat. Tukang taubat. Dikit-dikit taubat, dikit-dikit taubat, dikit-dikit istighfar. Ya, Allah cinta. Nah, kembali lagi supaya nggak masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena kata Habib Abdullah di sini dalam kitab, karena mata kuping ini adalah pintunya masuk ke dalam hati. Pintu dan apa? Aku lihat Julfi, lu belum ngasih duit Julfi ya. Belum ngasih duit enak. Enak ngasih duit kan setan ya. Kalau meninggal yang diundang aneh nggak mau dikasih duit. Tuh, dari tahlilnya apa nggak mau, orang dari susah ada masih duit nggak mau. Aneh terima juga dibalikin lagi. Ini anak dia kan lagi di 2 pahala. Aneh nggak mau, ya senang di atas musibah, kecuali bukan murid aneh yang undang. Aneh ngasih duit, aneh terima. Tapi kalau murid aneh enggak. Kalau aneh anggap murid, aneh nggak terima. Ya, hadiah dari dia, dari beras ke apaan, kayak pokoknya aneh nggak mau terima di dalam keadaan musibah. Kalau bisa aneh bantu. Nah, tapi kalau dia dalam keadaan senang di atas tubuh seseorang. Ada sebulan kecil loh. Anak-anak ada seriusnya kagak bener, tapi kok bercandanya bener. Kalau hujan gede kayak begini nih dari pagi naik ke atas gunung Ciapus. Gunung itu di depan mata kita, hari ini menggigil dinginan begitu, masya Allah. Dinginan bener-bener udah kagak ada pila di sini. Kan terseksa yang kedua tuh Allah. Saya pandang dia, karena dia pernah ada di rumah pada hikmat kayak ngebantu menantuin. Ya karena kalau orang-orang yang hikmat tuh lebih berasar, ya, paham nggak? Pernah istilahnya diomelin, mungkin bisa digampar, ya gitu. Beda kalau ngaji begini doang. Gitu. Kalau bukan dia sih, alasan udah. Makan tidur, hujan gede, ya. Musikal Bogor, Ciapus, sama Ciapus. Mau tinggal berapa kilo lagi ke ini Cibatok? Masih jauh ya. Enak banget, mau tahu kan? Enakan tidur. Datang nih kita, jam berapa lo kawin? Jam 8. Emang diundangannya jam 8. Dia bilang, aja dah, ngantuk banget. Kita datang udah makan nih, kan? Kan nggak disuruh baca khutbah nikah, nggak suruh itu nggak. Yang penting aneh dah, datang. Pelan-pelan aneh jalan, jam berapa? Jam 8. Jam 8 di jalan, kurang lebih jam 8. Berarti kan di sana mulai ya. Santai. Sampai sore jam 9. Aneh duluan yang datang belum datang. Saya salah lagi. Saksinya banyak ya. Siapa yang datang duluan? Ustaz. Malah lepek Sat. Hah? Lepek. Kalau tahu begitu tuh, kalau tahu, aneh suruh bini aneh cegah di sono, aneh kawin. Bini aneh memang dukung aneh jual lagi. Bini aneh, Masya Allah, dukung aneh musuh kawin lagi, kesempatan. Jangan lu tungguin di sono, cegah nih. Kalau mau masuk, aneh mau nikah. Pas dia kan batal. Udah punya Habib. Ini lu kan enggak bagus. Sakit. Udah sebulan gak kepake sebulan. Ya lu jadi wali. Pas buat 40 hari itu sejak setubuhin jadi wali. Kalau jadi wali lu minta doa gitu. Ya, jadi jaga hati, jaga telinga. Dari dulu sih 20 kilo. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata, karena di pintu. Jadi ketika memang maksiat, termasuk ahli maksiat, cepat jangan sampai masuk ke dalam hati. Sebab kalau udah lengket masuk dalam hati, itu nggak ada obatnya.
Ada obatnya cuma sulit. Dia tuh orang yang udah hasad dengki itu, maka dibilang hasad dengki ada di hati. Orang kalau udah hasad dengki udah masuk di hati, orang baiknya ke malaikat tetap jahat. Di depan dia tetap jahat. Coba ini dia. Lihat baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal ketika orang melihat Rasulullah itu banyak yang tobat. Banyak, makanya sampai dicegah orang-orang kafir Makkah seperti Abu Jahal, Abu Lahab, jangan sampai orang kasih masuk untuk ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kayak Abu Nabi sih begitu. Orang yang bilang begitu, berapa banyak tobat ketika lihat wajahnya dan berkumpul. Sama guru-guru mulia begitu, karena lihatnya dari luar. Aneh banyak yang gituin, aneh yang geblok gimana, Masya Allah. Ya pas ketemu aneh baik, sebelumnya kalau di luar ya atau gua tuh mau ngajar. Ini apalagi kalau cuma lihat baju, aneh kan belum jauh kan nggak lembek, ngomel. Ya, jadi orang lihatnya dari luar. Rasulullah begitu, haibah, namanya haibah. Orang takut kan, bentar ketemu Rasulullah. Tapi ketika ketemu Rasulullah, cinta langsung. Begitu, itu kalau calon-calon video begitu, yang inti lihatnya gentar, ya, meluluhkan gitu. Tapi ketika itu udah ketemu tuh sang yang inti pun, yang idolakan, ya nggak mau lepas dari dia, nggak mau bisa. Ya, nah begitu. Ya. Jadi dijaga tuh, jangan sampai masuk. Begitu tuh orang-orang kafir Mekah, jangan sampai ketemu Muhammad. Tapi kita Abu Jahal, Abu Lahab lihat Nabi, kok nggak masuk? Itulah hidayah dari Allah Taala. Tentu itu hidayah dari Allah Taala. Dia nggak bakal beriman sampai mati. Apa? Tentu Islam ngajarin ada alamatnya, penyebabnya adalah hatinya hasad dengki kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena udah dari pertama bukan Rasul yang dilihat. Apa? Yatim. Tuh rendahin orang, anak kemarin, orang miskin, penggembala kambing. Maka jangan pernah lihat orang dengan kecilin orang. Lihat ulama, aku teman gue bukan pernah kenal gitu. Maka tidak bakal bisa. Ya, maka ketika kita lihat orang siapapun kita tenang ataupun itu, makanya adik kalau ulama itu lihat ya, rata-rata tuh ulama di kampungnya, di kampungnya atau keluarganya nggak begitu apa ya? Nggak begitu, mereka nggak begitu mengutamakan, biasa-biasa aja rata-rata. Ani di Kebon Baru nih ngajar, itu saudara Ani semua. Ya 10% aja datang, 200 orang aja. Pengajarannya bisa 200 orang, saudara aja bukan orang lain. Nah emang masih saudara Ani. Masih saudara Ani. Ya, karena kalau dihubungin ya, karena kan Ani asli Kebon Baru, asli Kebon Baru. Kebon Baru aja segitu tuh. Apalagi orang Tebet, ke Kampung Melayu. Itu baru saudara maksudnya bukan di sana aja ya, masih ada hubungan ke kakek 3 ke 4 kayak habaib kan persaudaraan ini kuat karena masih kakek-kakek itu bisa 200 orang baru 10%. Kalau digabung semua 1000 orang juga ada. Apalagi sekarang anak cucu ada udah nggak kenal, ada ponakan baru itu. Apalagi namanya Betawi udah hilang, orang Betawi sekarang namanya kan udah hilang. Orang Betawi dulu itu nama Islam ya, Maluddin ya, umi aneh nama-namanya anak ini orang Betawi, Farida ada atau Zubaida, yang lakinya Kamal, ada Usman, ada Muhammad. Itu orang dulu Betawi, kalau sekarang enggak Raka. Ya, tinggalnya sampai nih Raka. Agustinus kan gitu. Benar ya? Ya, akhirnya September, pakai gitu, pakai itu tuh nama bulan tuh nama apa? Romawi. Itu bernasab, itu maksudnya itu mengambil bukan dari Islam, bukan dari Rasulullah, justru dari Romawi yang notabene bukan Islam. Namanya anak Desember Desi Ratnasari. Masih hidup tuh. Masih awet muda aja orang. Ini ngapain ketawa? Ini yang cuma jalan-jalan. Nah, jadi pahamin ya, jangan suka merendahkan orang lain. Makanya sulit itu memang ya, rata-rata tuh dari keluarga dulu, bahkan yang bisa menentang dari keluarga dulu dan orang-orang yang terdekat di situ, tetangga dan keluarga. Ya, jadi ibaratnya ini matahari kalau kedekatan apa ya? Silau gitu. Ya, makanya intinya jangan terlalu ya sama orang-orang terlalu dekat, kalau jadi kurang ajar. Dengan agak menjauh, dalam arti menjauh bukan nggak datang kerja ini nggak usah pakai dekat tuh mau ngajakin ngobrol. Kalau itu berasa jadi guru, kecuali teman. Misalkan teman terserah, tapi kalau inti itu anggap seorang guru di kampung-kampung inti, jangan diajakin apa seperti teman kita sendiri. Nanti akan hilang hormat kita kepada mereka sebagaimana saudara-saudara dan tetangga yang nggak biasa, apalagi kenal dari kecil.
teman gue main bola tuh. Ya kan dulu yang ngaminin dulu nyolong bareng ya gue tuh. Ya dulu orang siapa sih yang dari kecil udah jadi wali sebelum langsung keluar mirip jalan-jalan. Gak ada. Nggak ada juga pintar laisal mar'u yuladu aliman, tidak ada manusia dilahirkan dalam keadaan belajar dulu. Oke, udah selesai, biar singkat aja. Nah sekarang ya yang dibahas jadi bertingkat tuh udah yang diamali semua hati. Sekarang baru kebersihan, bukan lagi batin kita, tapi kebersihan bagian luar. Apa yang kebersihan bagian luar? Jauhkan dari najis di badan kita. Ya, seperti syarat sholat, kemudian membersihkan daripada najis di badan kita. Kemudian apa lagi? Jangan tinggal wudhu. Artinya Pak, badan selalu dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan junub cepat mandi. Kalau dalam keadaan hadas kecil cepat bersuci. Kenapa? Yang bagi lil murid selayaknya seorang penuntut, ya, seorang yang berjalan di jalan Allah, yang sedang salik kepada Allah, Allah yazal ala taharah, senantiasa dalam keadaan bersuci. Orang-orang besar selalu dalam keadaan bersuci. Ya, makanya jaga kesucian. Yang insya Allah wabah ataupun apapun Allah jaga, Allah tolong. Mau jalan berwudu, kapan lagi berwudu terus. Ya, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Dalam kitab Ta'lim Ta'lim ada seorang wali besar, seorang ulama besar, itu dalam keadaan buang-buang air. Ya, sampai 18 kali buang air itu waktu malam sangat dingin, berwudu lagi. Masya Allah. Itu ujian-ujian orang besar, ya, dalam ibadah. Jadi ibadah yang begitu berat justru pahalanya lebih besar. Nanti ada yang hadis tuh tentang orang yang mengambil wudu dalam keterpaksaan. Arti keterpaksaan apa? Indal makari. Itu indal makari dalam keterpaksaan, bukan terpaksa berat hati, bukan itu. Keterpaksaan tuh berat keadaannya, situasi kondisinya. Ente ngambil wudu siang, jam 12 siang, ambil waktu tahajud, beda gak? Beda, apalagi ya dingin dulu kita. Makanya orang-orang tinggal di gunung tuh kalau kuat di dalam ibadah bisa berkeramat dia, ibaratnya. Begitu juga orang di kota bisa berkeramat. Kalau di kota dia ngadepin maksiat. Tapi ya, ada ulama di negeri yang mana nggak ada maksiat, ada ulama yang berada di tengah-tengah maksiat. Itu dia tahu magomnya lebih tinggi yang di tengah-tengah maksiat. Yang saya ulama-ulama yang dihablum di Indonesia bisa tinggi, ulama-ulama Indonesia menjadi butuh. Kenapa? Kalau dia bisa melawan itu maksiat yang ada. Kalau di daerah nggak ada maksiat, enak mau dia perempuan gimana? Tapi bandingkan, ini jangan salah paham nih, bukan ngerendahin sesuatu nih, bukan, jangan salah paham. Makanya kenapa di Indonesia banyak butuh, terutama di Jakarta banyak ada butuh, di kota-kota besar. Jangan bingung, bukan berarti di tempat lain nggak butuh, artinya jangan ngerendahin juga Indonesia atau Jakarta. Sekian Syukur masih hidup ya. Ya semoga Allah panjangkan usia. Dia itu ulama besar, murid Al Habib Ali bin Muhammad Al Habib Ali bin Habib Ali bin Husain Al Habsyi Al Sos. Ya, beliau sering cerita waktu haul beliau waktu di Gambulu. Ya, beliau katakan belajar anak Habib Ali bin Husain. Dalam Madura. Habis belajar, biasa nyantri pulang mau ke Madura, dilarang ya. Jangan pulang ke Madura. Di Jakarta aja dakwah di Jakartanya, ya itu lebih afdal dan lebih besar pahala di sisi Allah Taala. Karena di kota tantangannya besar nggak? Besar. Atau di kampung-kampung yang Islami rada kurang dibanding yang Islami, beda. Anda masuk satu kampung yang semuanya udah muhibbin, ya perjuangannya apa? Pas sudah bikin rumah, semuanya udah cinta sama kita, ya. Apa perjuangan kita? Nggak ada. Justru di tempat tengah orang yang makan orang. Makan orang berarti. Lah benar makan orang, tahu nggak makan orang? Kete. Makan orang. Tahu nggak? Masih banyak orang nyabu. Ya, masih banyak dekat masih banyak perjudian tuh ulama-ulama kita terdahulu. Masya Allah, bersyukur kita. Baik itu para wali songonya, para habaibnya, para ulamanya, para kiainya. Ya, masuk tempat-tempat santet, tempat-tempat ini. Ya, tapi tetap berdakwah dengan cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ya, nahi munkar itu bukan berarti harus lembut, tegas dan sebagainya. Artinya dia tidak keluar dari jalur Rasul, itu pahala itu besar di sisi Allah. Nah begitu juga ketika wudhu dalam keadaan sakit, ambil wudhu dalam keadaan sehat, pahalanya besar mana? Gitu. Jadi ketika inti taklim, inti dalam keadaan enak atau dalam keadaan asik, terang, ambil keadaan hujan, wudhu, itu tetap pahalanya gede mana?
Udah bedaan udah. Pokoknya Allah Ta'ala akan memberikan pahala berlipat ketika ini dalam ibadah lebih sulit. Itu Allah Ta'ala. Itu nggak bakal sia-sia, beda kan dengan manusia. Ente kerja di mana juga dalam keadaan sakit, gaji tetap aja segitu. Kalian bebas dipandang, ente sakit begini tetap datang, udah ditambahin bonus deh. Ada paling bonus ketika ente kerja lembur. Beda, itulah maha kayanya Allah. Ya, makanya jangan hitung-hitungan sama Allah. Kalau ente hitung-hitungan, Allah kasih hitung-hitungan. Itu kesan duluan. Jangan pernah hitung-hitungan sama Allah. Ya, kalau ente hitung-hitungan rezeki sama Allah Ta'ala, Allah akan kasih hitungan juga segitu. Nyumbang, jangan hitung-hitungan. Ya, dapat duit begini, nah hitung-hitung. Insya Allah nggak hitung. Ini aneh rumah berapa nih nggak tahu. Ini nggak pernah hitung pakai draft, dapat bon gagak, nggak pernah. Ya, ini nggak tahu bon kemana-mana nggak tahu. Mungkin di sini Wijayadi jual lagi. Ini nggak pernah hitung-hitung. Target, oh ini berapa nih jadinya gini-gini. Berarti ada duit Allah kasih minta udah. Kata yang keluar, ini nggak pernah ini. Kalau kecil kalian terus pulang itu ucapnya 50 perak ditagih. Jangan. Ya, terang siapa yang hitung-hitung pemberian Allah. Gitu. Maka Allah akan apa maksudnya siapa yang hitung-hitungan ketika dikeluarkan, maka ketika datangnya juga akan ya itu jangan gitu. Baik. Jadi suci. Ulama ahdatsa tawaddu wa shalla rakaatain. Acap kali, ya ulama beliacap kali, tiap kali dia berhadas, dia akan berwudu dan sholat 2 rakaat. Ya asik. Jadi bukan hanya sekedar dia berwudu aja, tapi setelah berwudu sholat wudu, sholat sunnah wudu. Gimana dengan dekatnya mau Allah. Wa in kana mutahidan wa ata ahlahu fal badir bil iktisal min janabah. Ya, fil waqt apabila dia mendatangi istrinya, bahasanya bagus nih. Ya, artinya dia menjima istrinya, dia bersetubuh dengan istrinya, maka dia bersegera mandi janabah pada waktu itu juga. Nggak pakai nungguin besok, gitu? Pakai besok, taruh dulu dingin Makanya dalam kasih tahu bulan yang lalu, ulama-ulama soleh itu dia bersetubuhnya ya di waktu mau tahajud. Jadi tidur di awalan, bangun, dia bersetubuh, selesai dia mandi di tahajud. Pada saat itu juga udah bersih. Oh kita kan kagak, jam 5 sore nih lah. Jam 5 sore. Tidur bangun-bangun jam 8 siang, maghrib lewat, isya lewat, subuh lewat dalam keadaan junub. Coba kita pada saat itu ditarik nyawa kita. Padahal kita pada itu menjaga sholat, tapi ketika meninggal dalam keadaan meninggal di sholat. Ya Allah. Ya, kalau nggak tersengaja lain lagi misal pingsan, tapi kalau ada unsur kesengajaan itu yang bahaya. Tahu dari mana? Itu urusan kita sama Allah Ta'ala. Nggak bisa nebak-nebak orang. Ya, ini nilai kita sama Allah hati. Ya kita bisa berdua sama orang, nggak begitu, nggak gitu. Ingat, orang bisa dibohongin Allah. Itu aja sudah. Baik. Ya. Wala yaqusu junuban, mereka akan menetap dalam keadaan junub. Wa yasta'in ala dawami taharah fi qillatil afrad. Dan mereka ya meminta tolong ya atas dawami taharah fi qillatil afrad. Dengan apa? Dengan tidak banyak makan. Artinya mereka menolong diri mereka ini. Ya, menolong diri mereka menolong ya, orang-orang besar menolong diri mereka untuk tetap dawam, tetap tersuci, tidak putus, tidak batal. Kalau kita kan jangan lama batal sebab kencet kan. Nah, mereka nih orang-orang Masya Allah menjaga dirinya tetap dalam keadaan suci dengan apa? Dengan sedikit makan. Karena orang kalau banyak makan, paham tuh ya? Nanti dilanjutin lagi ya tentang apa syarat-syaratnya atau caranya supaya kita tetap toharoh, tetap suci, yang mana jangan banyak makan. Nanti kita akan bicarakan ya tentang jangan banyak makan. Pengertian banyak makan nanti kita pahamin dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibadallah ya Allah sunnah ya jillah wa qulu
kakinya udah dihidangin, jatuh di tanah lagi pungutin dulu. Jadi, ya. Ini doanya ya udah selesai nih, Anda udah tadi udah selesai. Ini Anda kasih tambahan buat itu ya. Bacaan ini tuh ada tanggal itu. Tanggal berapa waktu itu? 27 Ramadan tuh. 9 Juni 2016. 4 tahun yang lalu ada pernah bagi ya. Tapi ada ngamalin udah 15 tahun lebih. Jangan tuh. Ini doanya Al Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi. Ya, wiridnya. Wirid arti itu kalau dibilang wirid nggak pernah dilepas pagi sore. Jadi kalau nanti punya doa misalnya Banatina tiap hari dibaca itu namanya jadi wirid. Wirid itu adalah bacaan yang lazim ditinggal. Apapun wirid inti sekalipun cuma Bismillah sekecil apapun kalau diistiqomahkan akan mukeramat. Toh di Abdullah bilang, makanya walaupun sedikit istiqomah lebih baik daripada banyak. Ini baca Quran jadi wirid bisa walaupun cuma 1 ayat tiap hari. Lebih bagus daripada dalam bulan puasa. Ya, 1 juz sehari di bulan puasa hilang aja. Nah baik, ini wirid beliau doa, ini doa, ya doa. Jadi nggak keras, jadi bukan wirid itu mesti keras enggak. Ya, wirid ini adalah bacaan yang udah dilazimkan yang sekali-sekali terus pagi sore kalau bisa setelah sholat subuh dan sholat maghrib atau sholat asar. Jangan bisa maghrib asar karena itu malam masih belum pulang, jam 11 malam baca. Kalau apa di jalanan nanti baca, itu jadi wirid begitu, nggak ditinggal sama sekali. Ya, waktu ini terserah, waktu itu yang luas. Karena kalau dibilang subuh bisa jadi subuh kayak ini keluar. Ya, waktu subuh hanya keluar. Mungkin amalan anda itu yang biasa baca sampai duha. Kapan diganti? Waktu zuhur atau waktu duha atau waktu asar sesempatnya. Yang penting anda nggak tinggal seperti baca Yasin dan sebagainya. Ya, Habib Muhammad Imam Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi radhiyallahu anhu, seorang ulama besar yang kita ziarah ke sana di Ampel yang dikenal Gubah Habsyi. Jadi kota Ampel, ya sedikit dari Ampel ada namanya Gubah Habsyi. Ini beliau. Kuburannya bareng makam beliau di sampingnya dengan mantunya Al Habib Muhammad bin Ahmad Al Muhdosu. Berapa besar ini? Dari kecil udah habis Quran, dipanggil Abal Yatim. Ya, karena ratusan anak yatim diasuh oleh beliau. Ya, di Surabaya dikenal beliau bapaknya yatim. Kenapa? Memelihara anak ya, yatim, semua yatim disayangi. Bahkan disamakan kedudukannya dengan anak-anaknya. Nggak dibedakan. Ya, biasanya kan anak yatim cuma kalau ada maunya, kalau ini enggak. Ya, tidak dibedakan antara anaknya dan anak-anak yatim. Makanya beliau dipanggil Abul Yatim, Abal Yatim. Ya, sunah-sunah Nabi nggak dikenal. Dan beliau dari magum yang luar biasa yang mengeluarkan Al-Kutub Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf, Sahih berdarah bersih dari khalwatnya selama 15 tahun. Orang khalwat nggak keluar, kemudian ada yang ngeluarin, itu magum itu. Orang biasa nggak bisa ngeluarin, keluar suruh keluar. Ya, dimandiin, dia keluar, dimandiin. Ya, oleh siapa ya? Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi. Tentu ini isyarat dari Nabi. Ini manusia-manusia yang ketemu Nabi yang dotan, ya, yang secara jaga bukan secara tidur. Nah, jadi ya, tentunya ini juga pasti tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Itu aja yakin kalau orang besar tentunya ada isyarat dari Nabi. Puji-pujian dari Nabi, dan tentunya Allah, pujian kita udah biasa baca Alhamdulillah Muhammad Sayyidina Muhammad Miftahi Bab Rahmatillah. Ini selawat bisa ente juga amalin buat sehari-hari. Miftahi Bab Rahmatillah, kuncinya pintu Allah. Miftah kan kunci, babi pintu rahmat Allah. Ada nama fi'ilillah sebanyak sebilangan di dalam ilmu Allah. Salawat dan salam ya daimain yang terus menerus bidawam mulkiyah, ya, dengan dawamnya kerajaan Allah Subhanahu itu kerajaan Allah begitu. Wa ala alihi wasallam. Kalau ada yang di terakhirnya wa ala alihi wasallam, kenapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung dia diftahi dari rahmatnya terakhirnya wa ala alihi wasallam. Ada yang begitu. Ada yang langsung dulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad baru diftahi. Sama aja ya. Nah, itu ada dua riwayat. Nah, apa yang dibaca Allahumma ini, ya Allah sesungguhnya aku wa ahli, keluargaku berarti anak istri, terutama istri ya. Wa walidaya orang tua, wa auladi anak wa ikhwani saudara-saudaraku. Kalau orang tuh hebat, orang hebat itu selalu berdoa dan buat pribadi.
selalu rame ngajak orang. Jadi kalau doain orang, kan dirinya doain orang, dan doain orang tanpa orang itu tahu, kata Nabi, doa yang mustajab. Ciri-ciri doa mustajab, dia mendoakan orang di belakang, di zahirul ghaib. Orang kata begitu kalau doa, jangan sendiri, ya Allah, kalau bahasa Indonesia, ya Allah, diriku, anakku, orang tuaku, ini sebutin secara jamin aja. Ini begini, Masya Allah, orang-orang hebat begitu, nggak sendiri doa. Asbahna wa amsayna, di waktu pagi dan waktu sore. Kalau bacanya sore, putar amsayna wa asbahna. Kalau pagi, asbahna wa amsayna. Di bawahnya ada keterangan yang begitu. Wadi'atan indak yaman la yullahi wadaya. Ya, yang mana Allah di pagi hari itu kita punya titipan, kita titipin kepada Allah. Wahai yang tidak menghilangkan titipan, Allah nggak hianat, Allah nggak pernah hilangin titipan kita. Kalau orang tukang ngilangin titipan kita, kalau kita titipin nama Allah, wa huwa khairul hafidh, Allah sebaik-baiknya penjaga. Ihfadni, jaga ya Allah aku, istriku, walidaya, siapa? Orang tuaku, anakku, saudara-saudaraku, dan hartaku. Ya Allah, sesungguhnya aku ini a'udzubika, berlindung kepadamu, wa iyahum, dan kepada mereka. Pada mereka yang udah disebut tadi, ya, jadi nggak disebut lagi wa iyahum itu yang mereka. Minal amrad wal auja wal asqam wal alam, itu satu kalimat tuh. Ya, 4 kalimat artinya sakit. Amrod sakit, auja sakit, asgam sakit, alam sakit, tapi nanti definisinya beda-beda. Jadi muat ganti, ya Allah, semoga penyakitku, boleh nggak? Boleh ngulang-ngulang, sama di doa juga ngulang. Itu asgam, tapi beda, tapi tentu artinya beda. Ya sakit ringan, sakit berat, sakit kronis, sakit wabah, sakit menular. Udah niatin kan begitu. Amrod wal auja wal asqam wal alam wal afad wal ahad wal baliyah. Ya, afad juga sama kerusakan, ahad, hama-hama, ya, penyakit-penyakit ya, yang model-model begitu kayak seperti hama, wal baliyah, bala fit dunia wal akhirat, dari dunia dan akhirat. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, an amuta, aku ini mati, au ahadun minhum, atau salah seorang dari mereka. Siapa mereka? Yang tadi kita sebut. Apa matinya? Kita berlindung, jangan sampai mati nih ya, jangan sampai matinya apa? Batilan, mati dibunuh, au latigon, mati dicatek, disengat, au harigon, mati terbakar, au gorikon, mati tenggelam, au mubigon terbentur benda yang keras, ketiban gedung, ketiban pohon, ketiban tiang listrik, banyak kan kejadian begitu, ketiban puing, termasuk tabrakan, nauzubillah min dzalik, ya. Berlindung Allah, au ala fujaatin au ala kira, atau mati mendadak, ya, mati mendadak yang baik apa? Kalau buruk, dengan Ridul Latif yang dibaca Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min, baca tuh Ridul Latif yang ditinggal, karena Ridul Latif tuh Habib Abdul bin Al-Haddad semuanya doanya doa Nabi, ayat Quran dan doa Nabi ya, ayat-ayat Quran dan doa Nabi. Di antara doa Nabi, Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaa, ya Allah, aku meminta kepadamu hal-hal yang mendadak kebaikan, jangan yang mendadak yang jelek. Mendadak yang baik enak, enak atau ada Assalamualaikum, ini duit 200 juta, oh ada, kita lagi butuh, mendadak tuh, baik, enak gak? Enak, agak enak. Pakai, ini 1 triliun, wah, kaget mati. 1 triliun, enak itu. Ya makanya jangan mendadak begitu, mendadak yang enak, tapi yang mati. Allah ma'ahina wa iyamaitum taibah, ya Allah, hidupkan kami juga mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Wa idza tafaitana, tentu kita bakal apa? Mati, berhidup dari mati, tapi tetap bakal mati. Wa idza tafaitana, kalau kami engkau matikan, fatawafana, maka matikan kami, wa anta radin anna, engkau ridho kepada kami. Tuh, kita mau mati di mana aja biarin, asal udah selesai. Wah, jubna amma yubdina, ya Allah, lindungi kami, ya, alingin kami dari yang mengganggu kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mesti baca ulang-ulang 3 kali, boleh sekali, boleh, yang penting didawamkan, ya. Ini doa buat kita, buat anak-anak kita, buat istri kita, buat keluarga kita, buat siapa lagi, saudara-saudara kita, termasuk harta kita. Bisa nggak harta terbakar? Tenggelam, tabrakan, lebih bisa. Motor kan harta, malu itu banyak, duit
Bisa, duit ketabrak bisa, kita lagi ngecek duit sama orang, garok nih, bawa, tabrakan duit mas udah bilang-bilang, mati. Ya, udah dipungutin kan nasinya? Ya udah. Assalamualaikum.